Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ahmad bin Hadrawiyah berkata, hati adalah wadah. Apabila ia dipenuhi kebenaran, akan nampak tambahan cahaya di atas anggota badan. Dan apabila hati itu dipenuhi kebatilan, maka akan nampak tambahan kegelapannya di atas anggota badan. Jadi hati yang Allah berikan di dalam diri kita adalah wadah tergantung apa yang kita isi. Apabila kita mengisi hati itu dengan kebaikan, maka yang nampak adalah nur yang memancar kepada anggota tubuhnya. Apabila hati itu dipenuhi dengan kebatilan, maka yang nampak adalah zulmah, kegelapan yang ada di dalam anggota badannya. Ada lagi yang menyebutkan al-qalbu baitul haqq. Hati adalah rumah kebenaran atau rumah Allah. Kalau ungkapan dari Guru Ulun, al-qalbu babul haqq. Hati itu adalah pintu kebenaran. Maka seharusnya yang berada di dalam hati manusia itu adalah kebaikan, kebenaran, nur yang diberikan oleh Allah, bukan zulmah, bukan kegelapan. Maka hubungan antara hamba dengan Tuhannya itu tergantung hatinya. Hubungan seorang hamba dengan Tuhannya tergantung hatinya. Sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laula anna syaitan yahumuna fi qulubi bani adam lanadharu ila malakutis sama. Seandainya tidak ada syaitan yang menggerumpungi hati manusia. Jadi syaitan itu mendinding kita dari Allah. Seandainya kata Rasulullah tidak ada syaitan yang menggerumbungi ke dalam hati manusia, lanadharu ila malakutis sama, maka niscaya manusia itu akan dapat memandang alam malakut. Hatinya akan dipenuhi dengan ma'rifah kepada Allah. Tapi karena syaitan yang menggerumbungi, kenapa digerumbungi oleh syaitan? Karena dosa-dosa kita. Jadi syaitan itu kada pacangan menggerumbungi amun kada ada dosa. Jadi hijab antara Tuhan dengan hambanya adalah dosa yang ada di dalam hati. Ini hijab yang terbesar. Maka dihajarkanlah kepada seorang hamba itu bertaubat kepada Allah. Tubu taubatan nasuha. Ia meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan oleh jasmaninya,
Dan ia pun juga meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan oleh hatinya atau ruhaniyah. Jadi dosa itu ada dosa jasmani, ada dosa ruhani. Sehingga maksiat itu dibagi menjadi dua. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Kalau maksiat zahir itu mudah, insya Allah mudah dihindari oleh manusia. Yang terlebih sulit adalah maksiat batin, maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Ini sulit. Jadi ada maksiat zahir seperti dan maksiat batin. Maksiat zahir ini jelas saja sudah. Minum khamar, maksiat zahir. Zina, maksiat zahir. Meninggalkan salat, maksiat zahir. Maka setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadikan tinta hitam di dalam hatinya. Jadi setitik sekali ia melakukan dosa, ada tinta hitam di hatinya. Kemudian dia bertaubat, maka dihapuslah tinta hitam tadi. Jikalau ia melakukan lagi dosa yang sama, maka tinta hitam itu membesar, beganang. Dan jikalau ia bertaubat lagi daripada dosanya, maka dihapuskan tinta hitam tersebut dari hatinya. Dan jikalau ia melakukan dosa lagi yang sama, maka membesar lagi hatta ta'du 'alal qalb. Sampai tinta hitam itu, kata Rasulullah, meliputi hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dosa yang kita lakukan itu ada tinta hitam, ada titik hitam. Nuktatun fil qalb. Ada tinta hitam. Allah. Artinya semakin sering ia melakukan dosa, terlebih dosa batin, maka semakin besar tinta hitam itu ada di dalam qalbunya. Maka jalan satu-satunya untuk membersihkan hati adalah taubatan nasuha. Ini tidak ada jalan keluar lagi kecuali taubat. Dengan syarat-syaratnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Sedangkan maksiat batin seperti bakhil. Jadi bakhil itu maksiat hati. Memang yang melakukannya adalah anggota zahir, tetapi dosa yang mengerjakannya adalah hati. Bakhil dah. Sama halnya ghibah, itu maksiat batin. Yang melakukannya lisan, tapi yang mendapatkan dosa adalah hatinya. Allah. Jadi bukan maksiat batin ini murni dilakukan oleh hati, tidak. Terkadang nampak maksiat itu pada zahirnya, tapi yang melakukan adalah batinnya. Yang melakukan adalah kalbunya. Nah, ini yang sulit untuk dihindari. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan sering-seringlah meminta kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Sering-sering. Karena ada di dalam Dalailul Khairat. Ini doa pun juga sering dibaca oleh Abah Guru dahulu. Ilahi bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasbin yuba'iduna an musyahadatik. Ilahi wahai Tuhanku, bijahi nabiyikal mustafa, dengan pangkat nabi engkau yang terpilih, wa rasulikal murtada, dan utusan engkau yang diridhai, tahhir qulubana ya Allah, bersihkan hati ulun ya Allah.
bersihkan hati kami ya Allah min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatik, dari tiap-tiap sifat yang menyebabkan sifat itu jauh daripada memandang Engkau. Min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatik. Jadi mun kada hafal doa yang berbahasa Arab telah doa kita aja, ya Allah bersihkan hati ulun ya Allah, bersihkan hati bini ulun, bersihkan hati anak-anak ulun ya Allah, bersihkan hati kawan-kawan ulun. Namun bekawanan tuh bersih hati berataan marami yang kada penyinggungan. Termasuk daripada penyakit hati adalah mudah tersinggung. Itu penyakit hati itu. Karena orang yang mudah tersinggung itu ada suudzon di dalam hatinya, ada jahat sangka di dalam hatinya. Lalu penyinggungan, ada lain pak menyambat unda itu aja. Allah, penyinggungan. Ya Allah. Ada suudzon. Dan rami amun dua laki bini itu bersih hati Allah, luar biasa. Yang menjadi huwal ini karena rigat hati kita. Itu yang maulah kita bakalahian, itu yang maulah kita bermusuhan. Karena hati kita nih rigat, ujuran nabian. Menurang yang bersih hati itu nya kada merasa diisi musuh. Dan memang kada hendak bermusuh. Sedangkan yang memusuhinya hanya orang-orang yang munafik. Ya Rasulullah. Maka orang yang bermusuhan ini ujar Nabi, abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Seseorang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka bermusuhan, orang yang katuju bahual, katuju bakalahi. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah. Abghadur rijal ilallah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudahan Allah bersihkan hati kita. Yang orang tuha bahari itu bila datang kepada tuan guru, kada lain pang minda panarang hati. Jar tuan guru mun handak nyawa tarang hati supaya cepat untal listrik biasanya. Cepat sedikit penyala nanti. Tuan guru yang tawadhu, yang hatinya bersih, ketika ia membacakan doa penerang hati, niatnya apa? Ya Allah, bersihkan hati ulun dan hati orang-orang yang berhajat lawan ulun. Jadi hati sidin dahulu dimintanya. Kada yang meminta akan minta bersihkan hati orang ni Allah, model kayak seorang bersih benar. Ini yang sering kita minta kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Rancaki minta di sujud terakhir, rancaki minta. Apabila hafal doa yang ada di dalam Dalailul Khairat, sering-sering membaca doa ini. Ilahi bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada, tahhir qulubana min kulli wasmin yuba'iduna an musyahadatik, wa amitna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Itu doa yang sempurnanya, supaya dibersihkan hati oleh Allah. Kemudian
amalan daripada orang-orang soleh terdahulu setelah selesai salat wajib, salat fardu, setelah ia mengusap wajahnya, maka teruskan telapak tangan kanannya ke bawah susu 2 jari. Teruskan dan baca alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Imbah menyapu muha adalah, kan menyapu muha ada bacaannya Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib 'annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah duka cita dunia dan duka cita akhirat di dalam hati ulun ya Allah. Itu bacaan doa menyapu muha yang batuntong sembahyang dah. Jadi setelah ia salat, jikalau doa itu dikabulkan oleh Allah, Allah luaskan dadanya, lapang dadanya. Kenapa? Karena Allah hilangkan gham dan ham, duka cita dunia dan duka cita akhirat di dalam qalbunya. Kabul doanya tadi. Nah, teruskan telapak tangannya tadi sampai ke bawah susu 2 jari. Ini susu nah 2 jari di bawahnya itu andak hati. Di situ andak hati itu. Nah, andak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, setelah itu jangan dilepaskan tangannya, baca Al-Fatihah senafas. Baca Al-Fatihah senafas. Tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya lepaskan. Nah, imbah dilepaskan tuh, kalau hendak lagi tambahannya, baca lagi doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian disambung lagi dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik 10 kali. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, wahai orang yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ala dinik, di dalam agama engkau ya Allah, wa ala ta'atik, dan di dalam ketaatan kepada engkau ya Allah. Karena yang bertakwa itu pada hakikatnya adalah hati kita, bukan zahir kita. Takwa itu adalah hati kita. Nah, disinilah duduknya hadis Rasulullah. At-taqwa hahuna wa asyara ilal qalb. Takwa itu di sini ya Nabi. At-taqwa hahuna wa asyara ilal qalb. Takwa itu di sini, dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hati. Jadi hakikat daripada takwa itu adalah hati seseorang. Karena tidak sedikit ada orang yang rajin salat, rajin baca Quran, rajin qiyamul lail, tapi hatinya dipenuhi dengan kedengkian, hatinya dipenuhi dengan suudzon, jahat sangka kepada Allah dan hamba-hamba Allah. Hatinya dipenuhi dengan berbagai penyakit-penyakit batin, ujub, riya dan sum'ah, kibir dan lain sebagainya, padahal zahirnya beribadah kepada Allah. Makanya definisi daripada takwa itu adalah orang yang mengerjakan perintah Allah zahir dan batin. Bukan hanya sekedar perintah zahir saja, tapi perintah batin pun juga wajib dikerjakan.
dan orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah zahir dan batin. Nah ini yang orang bahari itu yang kada wani naik ke atas mimbar jadi khatib. Kenapa? Karena merasa mereka belum lagi menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Amun bertakwa secara zahir ya mudah saja. Tapi yang hati kita nih bertakwa asa belum mampu lagi. Kan sakalas abah guru sakumpul tuh sidin kada pernah khutbah. Padahal luar biasanya hati beliau, luar biasa akhlak beliau. Ia merasa unda belum takwanya sih. Sakalas guru zuhdi kada boleh pernah naik menjadi khatib. Allah. Padahal luar biasa alimnya, luar biasa kebersihan hati beliau. Ini perasaan tadi yang kita ini perasaan pada hibak dosa, perasaan paharatnya. Nah ini yang luput. Orang tuh kada ada dosa tapi perasaan banyak dosa. Hati orang soleh nih. Lalu tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Dan ketika ia melihat ada orang yang jahat, maka ia memandang dirinya lebih jahat daripada orang lain. Ketika ia memandang dirinya baik, maka ia merasa lebih baik orang lain. Ini orang yang hatinya bersih nih. Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama engkau, wa ala ta'atik, dan di dalam ketaatan kepada engkau. Baca pun apa dibaca berapa kali? 10 kali. Nah itu ini amalan para aulia Allah. Ulun mendapatkan ijazah amalan ini dari guru-guru ulun. Judul amalan ini yang diijazahkan oleh guru ulun itu amalan para aulia Allah. Kan gitu judulnya aja harat. Amalan para aulia Allah. Nah imba tuntung ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik 10 kali. Dibaca alam nashrah laka sadrak 3 kali. Selain daripada alam nasyrah yang mencapai telapak tangan kanan ke hati, selain dari itu. Jadi alam nasyrah ulang dibaca tiga kali. Alam nasyrah ini biar luar biasa bagi orang tuh yang penyarikan, ujar Imam Syafi'i, agar ia menjadi pribadi yang hilim. Hilim itu yang lemah lembut hatinya, yang kada penyarikan dah. Apa amalannya? Baca alam nasyrah 3 kali ba'dal asar, sesudah sembahyang asar. Itu aja amalannya. Alam nasyrah 3 kali sesudah sembahyang asar. Buktiakannya hati yang rancak sedikit, bah ujar orang dahulu talinga rinjingan. Tahulah talinga rinjingan. Rinjing itu kan talinga rinjing itu panas tuh. Kada kawat terdengar sedikit lalu panas saja, lalu manggurak ya darah. Nah patut orang yang talinga rinjingan ini mengamalkan ini nah. Alam nasyrah dibaca tiga kali. Apalagi kalau dibacanya sesudah habis salat 5 waktu istiqamah. Babinian yang ke-7 pemamai, asal sedikit aja pemamai. Ansara banyak laki dapat maunjun iwak, sedikit pemamai, banyak ulang pemamai juga. Kebanyakan dapat iwak, uyuh menyiangi. Kada dapat pemamai makinnya, uyuh awak aja. Kada maunjun ulang pemamai juga, harus di rumah aja juga. Ansara banyak. Jadi jangan laki ini undani kamana hidupnya. Kada maunjun salah, dapat sedikit salah, dapat banyak salah, kada sing dapatan makin salah. Jangan laki unda berubah profesi menjadi panumbakan pulang. Ambil paunjunan jadi panumbakan pulang.
Ya Allah, ya Rasulullah. Ayo, yang ketujuh bamama itu amalakan alam nasyrah ba'da al-asar 3 marrat. Sesudah sembahyang asar 3 kali. Ini perkataan Imam Syafi'i. Maka niscaya ia dijadikan oleh Allah pribadi yang halim. Halim itu yang hatinya dipenuhi kasih sayang, bukan dipenuhi dengan emosi, bukan, tetapi dipenuhi dengan rahmat. Nah, imba tuntung alam nasyrah 3 kali, maka baca ulang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rahlat asy-syita'i was-sayf. Diulang 3 kali sampai tuntung dola, dan diawali bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bismillah, berarti alam nasyrah dari bismillah, li'ila fi Quraisy pun juga dari bismillah. Orang yang mengamalkan 2 surah ini 3 kali habis sembahyang, fadilatnya ujar ulama makin bertambah umurnya, makin benyaman hidupnya. Siapa yang kada hendak nyaman hidup, ulun Korea sekolah jar benyaman hidup ini kan bongol bener. Ini mun kita ini mun kawan yang makin bertambah umur benyaman hidup, benyaman rajaki gitu tah. Kan kehendak nang gitu tah. Kadusagin sarba cukup, kadusagin sugih sarba cukup aja. Hendak nukar pesawat cukup duitnya. Kan sarba cukup tadi bang. Hendak naik haji cukup duit banget pada sugih tuh guru aja. Orang yang mengamalkan alam nasyrah 3 kali, li'ila fi Quraisy 3 kali, habis sembahyang, ini semakin panjang umurnya, semakin Allah berikan nikmat yang berlimpah ruah, semakin nyaman hidup. Bukti akan jadi. Kada mau yang sidin tu jar makin betuh aja makin bersakit hidup jar kada mau. Makin berpanjang umur, makin benyaman dilihat orang kehidupannya. Ini amalannya. Kada kawa habis sembahyang pagi sore, artinya habis subuh kah atau habis maghrib kah. Kada kawa juga 2 kali, sekali sehari barang. Alam nasyrah dan li'ila fi Quraisy. Ini biar wirid ini menjadi nur di hati kita. Makanya orang-orang yang bahari ini adalah setengah daripada cara kita membersihkan hati kita adalah memperbanyak wirid. Karena wirid ini menjadi senjata menyerang daripada musuh-musuh Allah, yakni syaitan yang ada di dalam hati kita. Jadi wirid ini yang menjadi hisnun hasin, menjadi perisai di dalam hati kita. Ini menjadi senjata wiridnya. Wirid yang kita baca lah. Dan ini salah satu cara untuk membersihkan hati adalah memperbanyak wirid. Memperbanyak wirid. Ini belum wirid yang biasa lah. Ini masih yang tata cara yang tadi dah para aulia Allah yang mereka mengamalkan ini. Nah, kemudian selesai alam nasyrah dan li'ila fi Quraisy 3 maka baca ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Berapa kali? 12 kali. Karena di akhir ini ulun ijazahkan ini bacaan. Jadi kawa mengamalkan barang habis maghrib, kada kawa 5 waktu habis maghrib barang atau habis subuh barang. La ilaha illallah la ilaha illallah senapas. La ilaha illallah la ilaha illallah senapas. La ilaha illallah la ilaha illallah senapas. Dibaca 12 kali. Berarti kan totalnya 24 kali. Nah, imbatus tundung itu Allahu Allah senapas, Allahu Allah senapas. Kada yang mungkin itu udah panjang manajer lah. La ilaha illallah la ilaha illallah.
La ilaha illallah ada dihancapin napasnya. La ilaha illallah, 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 dihancapi, diakali ya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah 12 jadi hu senapas hu ini yang disebut dengan tariqat Aidarusiyah, tapi dijadikan wirid, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah 12 kali. Ini namanya zikir syariat. Allahu Allah 12 kali. Ini namanya zikir tariqat. Hu 12 kali. Ini namanya zikir haqiqat. Jadi syariat, tariqat, haqiqat. Nah kemudian ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan 2 kalimat syahadah. Ini pun juga untuk pembersih hati ibaratnya. Nah disambung lagi dengan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Berapa kali? Yang handap beginilah 36 kali. Ini supaya takdir yang Allah berikan dilembutkan oleh Allah kepada kita. Ya latif, ya latif. Dan fadilah yang lain, hati kita, hati orang yang membaca ya latif ini akan dilembutkan oleh Allah. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, dilembutkan Allah. Jadi ada fadilah yang pertama, takdir Allah itu akan lembut kepada kita. Orang yang membaca ya latif 36 kali. Kemudian fadilah yang kedua, hatinya pun juga yang dulunya keras akan dilembutkan oleh Allah. Ya latif, ya latif, ya latif. Bujur akan bacanya aja. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Pakai pak. Orang fa. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ta. Ya latif, ya latif, ya latif, ujungnya fa. Ada ya latif, ya latif, ya latif. Fa itu kadang mau batutup mundong, baangin. Fa tu baangin. Af, uf. Baangin tu uf. Fa, fi, fu, angin. Ada mau pa, pi, po. Bujurakan bacaannya. Iya. Makanya yang perlu kita perhatikan di dalam wirid dan ibadah yang telah kita kerjakan itu adalah memperbaiki ibadah kita. Ini yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, tahsinul a'mal khairun min takfiriha. Memperbaiki amal ibadah itu lebih utama daripada memperbanyak amal ibadah. Ini sudah sering disampaikan supaya kita nih biar sedikit amalan tapi pas. Pas. Ya latif, ya latif, ya latif. Berapa? 36 kali. Nah, kemudian yang terakhir ya mu'in, ya mu'in, ya mu'in 10 kali. Agar fadilahnya dikuatkan oleh Allah di dalam menjalankan ibadah. Ya mu'in, ya mu'in, ya mu'in. Nah dari amalan yang dari atas ulun sampaikan sampai akhir yang ulun ambil ijazahnya dari guru ulun, maka ini ulun ijazahkan lawan bian berataan. Terima. Ini ulun ijazahkan lawan bian berataan.
Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan yang mulai alam nasyara, kemudian Fatihah senafas, kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Satu kali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. 10 kali. Kemudian alam nasyara 3 kali, li ila fi Quraisy 3 kali, la ilaha illallah la ilaha illallah senafas 12 kali, Allahu Allah senafas 12 kali, hu senafas 12 kali, ditutup asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah 1 kali, kemudian disambung lagi ya latif 36 kali, kemudian diteruskan dengan ya mu'in ya mu'in ya mu'in 10 kali. Nah hanyar imbah itu pian baca wirid seperti biasa, atau badahulu wirid biasa, nah sisanya itu kada bapaknya tak paling-paling kada masalah. Biasa misalnya jadi imam nilah ngalih mau ubah wirid itu nah ngalih ini nah pacangan abu turang kampung ayo wirid biasa imbah tuntung bewirid menyorangan hanya wirid yang diijazahkan tadi kan kada ada niat ulun hendak mengijazahkan ini wirid ya, alhamdulillah malam ini dibukakan hati oleh Allah untuk mengijazahkan ini. Mudah-mudahan kau mengamalkan banyak. Sekali barang seumur hidup ini amalannya kada ada panjangnya juga, pendek-pendek berataan. Yang terpanjang tadi paling alam nasyarah adalah kan hafalan juga berataan. Liila fi Quraisy, hafalannya itu berataan liila fi Quraisy ila fihim rahlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Liila fi Quraisy ini kata ulama sangat baik dibaca di makanan. Bagus banget juga surah Liila fi Quraisy nih. Kenapa? Agar makanan tadi diberkahi oleh Allah. Apalagi ini pacangan bepangantenan. Pacangan bepangantenan nih. Jadi yang daging, sop, kuah rawon, segala macam bacakan liila fi Quraisy beberapa kali atau setiap satu wadah bacakan sekali. InsyaAllah diberkahi oleh Allah, InsyaAllah dicukupkan oleh Allah. Jadi kada ke wadah tuan guru lagi pian meminta banyu dah. Bacakan ila fi Quraisy ila fi rahlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan setengah daripada fadilahnya apabila ditiupkan ke makanan, maka makanan itu kada pembasi. Tes jabian ulah mie goreng masak bacakan di ila fi Quraisy 3 hari biarkan di dalam kulkas kada basi. Cuma dalam kulkas juga kada pembasi. Sampai ulama bahari kalau ingin meyakinkan buktikan apa aja dibuktikan, asal sebuting dibacakan sebuting gak ada mana yang tadahulu basi yang dibacakan kah nyebasi juga pang akhirnya cuman terlambat dah yang dibacakan kah atau yang kada dibacakan kah di fi Quraisy itu luar biasa kesan makanan atau ketika ia di dalam takutan benar baca li ila fi Quraisy, maka insyaallah dihilangkan rasa takutnya oleh Allah dan merasa ia dijaga oleh Allah. Rahatan takutan tu baca li ila fi Quraisy ila fihim rahlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena di ujungnya itu nah wa amanahum min khauf, Allah amankan mereka daripada rasa takut. Allah amankan hatinya dari rasa takut. Kan ada orang yang bilang pangutan benar. Nah amalannya di ila fi Quraisy ini nah insyaallah. Nah kembali lagi
Namun kada ingat nih YouTube nih aktif ya kalau lah. Hairlah. YouTube kita nih aktif ya kalau. Ini adalah kamera. Nah iya. Makanya yang kada hafal kena kawa kembali ke YouTube tuh lah. Nya seminggu sekali panglah. Apabila uploadnya apabila? Hari Ahad telah. Hari Ahad di upload telah. Kalau bang yang kakanakan atau yang ketujuh nonton di YouTube telah buka kembali YouTube-nya ini. Cuman umpat beijazah di YouTube kada pas samlano. Beijazah itu syaratnya hadir. Hadir di tempat. Nah kemudian hati adalah segumpal daging yang apabila baik maka seluruh tubuh menjadi baik. Dan apabila ia rusak maka seluruh tubuh menjadi rusak. Kemudian dikatakan sesungguhnya hati itu seperti raja dan tubuh serta anggota badan seperti rakyat. Ini perumpamaan. Jadi hati itu bagaikan raja dan anggota tujuh kita. Anggota badan ini maksudnya anggota tujuh. Mata, telinga, lisan, kedua tangan, perut, kemaluan, kedua kaki. Itu anggota tujuh. Maka anggota tujuh ini adalah rakyat. Nah di sini duduknya hadis Rasulullah, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tiap-tiap kalian kata Rasulullah adalah seorang pemimpin. Siapapun ia, maka ia adalah pemimpin. Kada bisi bini, kada bisi anak pemimpin juga guru pemimpin bagi siapa? Minimal bagi anggota tubuhnya. Hati yang ada di dalam tubuhnya itu adalah raja. Apa yang dipimpinnya? Dipimpinnya adalah matanya. Yang dipimpinnya telinganya. Yang dipimpinnya lisannya. Yang dipimpinnya kedua tangannya. Apa yang dimasukkan ke dalam perutnya, kemaluannya, dan kedua kakinya itu yang dipimpinnya. Dan setiap rakyat itu, setiap pemimpin akan dipertanyakan oleh Allah di yaumil qiyamah dengan rakyat yang dipimpinnya. Jadi seberataan ditanya. Jadi mata kita kena ditakuni di mapa. Kemana nyawa dihancurkan, telinga kemana nyawa mendengarkan, muntong apa-apa itu seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Apa? Inna sam'a wal basar. Apa di dalam Al-Qur'an itu ada? Ulun keringat inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya kan keringat lagi ulang. Bahwasanya telinga kita, kemudian penglihatan kita dan hati kita seluruhnya akan ditanya oleh Allah. Mas'ula, seluruhnya akan ditanya oleh Allah. Tidaklah diragukan rakyat menjadi baik apabila rajanya baik, dan menjadi rusak apabila rajanya jahat. Itu kada diragukan lagi. Dimanapun, bahkan di alam kenyataan pun demikian. Bila RT ini baik, insya Allah masyarakat itu baik. Bila bupati ini baik, insya Allah rakyat ini merasakan kebaikan. Presiden baik, rakyat pun akan makmur. Tapi sebaliknya apabila RT-nya jahat, pembakalnya jahat, bupatinya jahat, yang korban siapa? Rakyat yang akan jadi korban. Pembakalnya korupsi, yang jadi korban siapa? Rakyat. Hak mereka tidak tertunaikan lagi karena korupsinya para pejabat. Allah. Kalau abah guru bahari itu Sidin mau umpamakan, ujar Sidin, tubuh kita ini bagaikan satu negara.
Dan setiap negara itu pasti ada raja, maka rajanya adalah hati kita. Dan di dalam setiap kerajaan, kata beliau, ada yang ngarannya, apa itu ngarannya? Panglima raja. Siapa panglima raja? Akal kita. Akal itu panglima hati kita. Dan di dalam setiap kerajaan pun ada yang namanya hakim. Siapa hakim di dalam diri kita? Ilmu. Jadi raja ini harus digandeng oleh akal dan ilmu. Apabila hati ini tidak digandeng oleh akal dan ilmu, maka akan dimasuki oleh para pemberontak, akan kalah dengan musuh. Siapa musuh raja? Syaitan dan hawa nafsu. Pemberontak siapa? Hawa nafsu pemberontak. Pemberontak itu musuh dalam selimut. Ya di luar, di dalam diri kita siapa? Nafsu kallati baina janbaik. Nafsu engkau yang ada di dalam diri engkau. Nah musuh sejati kita siapa? Syaitan. Syaitan ini. Nah ini nih, bila si hati ini kada dikuatkan dengan akal dan ilmu, bahaya. Ini pemberontak masuk ke dalam kerajaan, menyusup. Musuh akan mengalahkan raja tadi. Yang akan jadi korban siapa? Rakyatnya. Yang akan jadi korban matanya, yang akan jadi korban telinganya, lisannya, kedua tangannya, perutnya, kemaluannya, kedua kakinya, itu yang akan jadi korban. Sehingga matanya mudah memandang dengan kerendahan kepada setiap orang. Matanya suka memandang perkara yang dimurka oleh Allah. Kenapa? Karena hati sudah dikuasai oleh musuh dan pemberontak. Hatinya sudah dikuasai oleh syaitan dan nafsu. Nah ini perumpamaan dari Abah Guru Baharida. Jadi kuatkan hati kita dengan ilmu dan akal sehat. Jadi ilmu ini akan menjadi hakim. Akan menjadi hakim. Sedangkan memutuskan suatu masalah, hakim itu kan, apa bahasa kita? Hakim itu ibaratnya memadahkan ini bujur, ini salah. Tuh hakim tuh maksudnya dah. Untuk memutuskan suatu masalah itu dua di dalam diri kita, nafsu dan akal. Nafsu dan akal. Jadi bukan ilmu yang memutuskan masalah. Ilmu ini hanya mizan, timbangan saja. Artinya orang yang berilmu itu di dalam hatinya ada timbangan kebaikan dan keburukan. Ia mengenal ini dosa, ini pahala, ini hak dirinya, ini hak orang lain. Dengan ilmu ia bisa membedakan bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang batil dengan ilmu. Tapi masalah melakukan sesuatu, memutuskan suatu perkara, itu tergantung akal dan nafsunya. Jadi biar orang itu alim, amunnya melakukan maksiat, berarti ilmunya itu hanya sekedar timbangan saja. Bukan dipastikan bila orang berilmu itu selamat kan? Paham nggak? Tergantung akalnya. Apabila akalnya sehat, maka ia akan mengalahkan akan hawa nafsunya. Apabila akalnya kalah dengan nafsunya, maka hati akan dikuasai oleh nafsu dan syahwatnya. Berilmu juga, tapi kalah lawan nafsu. Takuni jabian orang yang di penjara adalah nya tahu badatan hukum, tahu nyawa kenapa jadi membunuh, tahu lagi ke membunuh itu dosa, tahu nya tahu benar unda. Bahkan bisa jatuh kepada kafir, tahu lah nyawa korupsi itu dosa gonol. Tahu benar. Bukannya orang yang melakukan dosa dan maksiat itu bodoh,
dengan kemaksiatan, tidak mengetahui ini dosa kepada Allah bukan, tetapi karena hawa nafsunya lebih kuat daripada akal sehatnya. Itu masalahnya. Hawa nafsunya lebih kuat daripada akalnya, sehingga kalah akal ditunggangi oleh hawa nafsu. Bukan akal yang menunggangi hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang menunggangi akalnya. Jadi syaitan itu pemain pinggirannya, ilmu itu pemain pinggiran. Yang berlaku itu akal dan nafsu yang berlaku. Pahamlah maksud dulu, Nek. Jadi penentu itu tergantung akalnya. Tahu aja ampun orang, cuman nafsunya kuat, tetap diambilnya. Tahu aja gibah itu haram, tahu, dan ini akan menghabiskan amal pahala ibadah kita. Tapi tetap digawinya juga kenapa? Nafsunya. Ini yang ujar Rasulullah, thalathu muhlikat, ada 3 yang membinasakan. Ada 3 yang membinasakan seseorang. Salah satunya kata Rasulullah, wahawan muttaba'. Ia suka mengikuti akan hawa nafsunya. Maka orang yang suka mengikuti akan hawa nafsunya, ia akan dibinasakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pokoknya asal kehendaknya aja, pina koler subahyang, kada subahyang. Sekehendak nafsunya. Sapina koler belajarnya, baik guring, sekehendak nafsunya. Nah, apabila dibiarkan perkara ini, ia akan binasa. Harus dikerasi. Jadi nafsu itu harus dikerasi. Nah, berhajat mengerasi ini dengan mujahadah dan riyadhah. Nah, kembali lagi kepada awal dari mujahadah, dipaksa, dari keterpaksaan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi kebutuhan, dari mujahadah ia mencapai derajat istiqamah, dari istiqamah ia akan mendapat darajat mukhlisin. Dipaksa, sepina koler undanya bersadakah, dipaksa. Sebenarnya ada nafsu, dipaksa. Memaksakan di dalam ibadah itu bukan kada ikhlas, bukan. Justru itu awal dari keikhlasan. Udah seikhlasnya aja, karena itu tuh bahaya itu. Yang kada ikhlas tuh bila seikhlasnya aja. Allah. Mudahan Allah selamatkan tahir dan batin kita. Hati ini. Demikian hati seperti bumi dan gerakan tubuh seperti tanaman. Jadi ada lagi yang mengumpamakan hati itu bagaikan bumi, bagaikan tanah. Dan gerakan tubuh atau anggota tubuh itu seperti tanaman. Sedang tanah yang baik, tanaman-tanamannya akan tumbuh subur dengan izin Tuhan. Jadi apabila tanaman itu berandak di tanah subur, maka ini baik dengan hasilnya. Bila berandak di tanah yang subur, maka tanah yang subur ini adalah hati yang bersih. Tanaman itu bagaikan anggota tubuh kita. Tetapi apabila tanaman itu berandak di tanah yang kada subur, ini perumpamaan dari ulama. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya akan tumbuh merana. Tanah kada subur. Sama di majelis ini tanah itu bilang betuk sebetuk kriston biar. Tohok anak menanam nih. Allah. Ya alhamdulillah amon karamunting tumbuh aja. Atau akasia. Bilang yang apa akar yang karas-karas tuh ini mau aja tumbuh. Sudah bila akar-akar yang pina lama ngalihnya. Menghidupakannya tuh ngalih benar. Allah. Nah, itu juga hati kita ujar ulama.
Apabila hati ini bersih, maka tanaman itu akan tumbuh baik dan subur. Matanya, telinganya, seluruh anggota tubuhnya akan baik, akan tumbuh baik dan subur. Tapi apabila hatinya ini rusak, tanahnya rusak kada baik, karas, maka tanaman-tanaman itu pun juga akan merana. Yang tumbuh apa? Tanaman karas ya. Akasia yang tumbuh, karamonting yang tumbuh, tanaman karas yang tumbuh. Allah, itu perumpamaan dari ulama. Ada lagi yang mengatakan hati juga seperti mata air dan tubuh seperti tanaman. Hati itu bagaikan mata air dan anggota tubuh kita seperti tanaman. Jika air daripada sumbernya tawar, jika air dari sumbernya tawar, maka tanamannya menjadi baik. Dan jika asin, maka tanamannya menjadi asin. Nah, tergantung juga. Artinya mati nih kada baik lagi tanaman tuh. Ketika Umar bin Abdul Aziz menanyai seorang laki-laki di antara rakyatnya, bagaimanakah keadaan pemimpin kalian? Maka orang itu menjawab, wahai Amirul Mu'minin, apabila sumber airnya tawar, maka sungai pun menjadi sedap. Dan apabila demikian halnya, maka perbaikilah hati ini agar anggota-anggota badan engkau menjadi baik. Dan kebaikannya tercapai dengan melakukan muraqabah, yaitu menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan memusatkan perhatian kepadanya, yakni kepada Allah. Dan ini yang bertakun ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan kepemimpinannya yang adil dan bijaksana. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Umar bin Abdul Aziz, selama kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, singa pun kada memakan lawan minjangan. Kucing bakawan lawan tikus. Binatang saja ketika itu damai sentosa di dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Terkenal beliau ini khalifah yang luar biasa. Dan ketika beliau bertanya kepada rakyatnya, sidin bertakun lawan rakyat, menurut ikam selama aku memimpin nang kaya apa ikam, nang kaya apa bagian ikam nih perasaan. Tapi ngaran rakyat tahu hatinya, hati raja ini bersih aja. Tahu rakyat ini, nah hati raja ini kada pajangan sarik apabila dibadahi. Rakyat tadi memadahkan, wahai Amirul Mu'minin, apabila sumber air tawarnya itu, apabila sumber airnya tawar, maka sungai pun akan menjadi sedap. Tapi apabila demikian halnya, maka perbaikilah hati ini agar anggota-anggota badan engkau menjadi baik. Allah, mun kita jadi raja dipadahkan rakyat nengah itu bisa hamok dah. Rakyat ini luar biasa juga. Tergantung pian aja, wahai raja. Amun pian baik, hati pian bersih, insya Allah kami ini nyaman berada. Tapi bila hati pian berigat, kami pun juga karena binasa. Tergantung pian aja raja. Allah, tegaslah rakyatnya. Tapi memang yang terjadi adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah raja yang sangat bijak, yang sangat adil. Coba pian buka tentang biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Buka biografi sini. Itu binatang aja kada bakal lahir di zaman beliau. Saking adilnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka untuk mencapai kebaikan hati itu, maka jalannya dengan cara muraqabah. Apa arti muraqabah? Yaitu menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
atau definisi lain arti daripada muraqabah kata ulama arif billah mulahadatu syai' bi anna Allah yubsiru wa yasma'u, mengintai-intai di hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memandangnya dan selalu mendengarnya. Jadi hati yang selalu muraqabah itu akan membersihkan hati kita. Itu jalan untuk pembersih hati. Muraqabah ini selalu merasa dilihat oleh Allah. Bahkan Allah melihat bukan hanya zahirnya, batinnya dipandang oleh Allah. Bahkan batin itu yang dipandang lebih dulu oleh Allah. Dalilnya walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum, itu jelas yang dipandang oleh Allah lebih dulu kepada seorang hamba itu hatinya, bukan amalnya. Akan tetapi yang dipandang oleh Allah walakin Allah yanzuru, memandang kepada hamba-hambanya ila qulubikum, kepada hati-hati kalian. Ini dalilnya. Hanya wa amalikum, baru kepada amal kalian. Hati dulu dipandang oleh Allah, baru amal. Kita tuh sembahyang, ini contoh, kita sembahyang, yang dilihat Allah hati kita nang kayak apa sembahyang. Rahatan sembahyang tuh hati kita kayak apa, itu dulu baru amal kita dilihat oleh Allah. Namun kita kan kadang-kadang melihat hati, karena hati ini mutlak, itu urusan Allah, bukan urusan hamba. Kita memutuskan seseorang itu baik atau jahat itu karena memandang zahirnya. Nahnu nahkumu bil-zawahir. Ini kaidah daripada para ulama. Nahnu nahkumu bil-zawahir. Kami bisa menghukumkan seseorang itu dengan melihat zahirnya. Wallah yatawalla bis-sarair. Sedangkan Allah yang mengetahui apa isi di dalam hatinya. Apa isi di dalam hatinya. Jadi kadang-kala kita ini menghukumkan hati seseorang itu kadang-kala karena hati seseorang murni milik Allah. Gak ada yang bisa mengetahui hati seseorang illallah kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui kegaiban, termasuk gaib adalah hati kita kecuali Allah. Kita hanya bisa memandang seseorang secara zahirnya saja. Si ini tawadu benar. Kenapa pandirannya terlihat tawadu? Cara ia berakhlakul karimah, nampak ketawaduannya. Lalu kita memadahkan si itu tawadu. Padahal tawadu itu kan sifat hati itu. Karena memandang zahir. Sidin itu aja sombong. Kenapa? Jadi kita mandang pada sombong itu urusan hati. Nampak dari lisannya, nampak dari kelakuannya, nampak dari cara ia bergaul. Jadi ia lalu mengatakan orang itu sombong bukan memandang hatinya, bukan, tetapi nampak pada anggota tubuhnya. Allah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Di sinilah ulun kalawasan pun maaf berataan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu agama, Allah bersihkan hati kita, Allah hiasi hati kita dengan akhlak mulia sebagaimana akhlaknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akhlak para aulia Allah dan orang-orang saleh. Ada hadhihi الفاتحة.